Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Semangat lagi? Baik. Turun semua hari ini? Turun. Ada yang sakit? Tidak. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada yang sakit hari ini. Tapi kalau ada yang sakit atau anggota keluarganya yang sakit, kita doakan mudah-mudahan hari ini diangkat penyakitnya. Amin. Dilengkaskan kesembuhannya. Amin. Ya, siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Buku tulisnya ada? Ada. Angkat. Ya, bukunya ada. Pulpennya ada? Ada. Bukunya ada. Oke, berarti sudah siap semua? Siap. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, kita alangkah baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini berkah, menjadi ilmu yang berguna bagi kita semua. Amin. Amin. Untuk berdoa, Bapak minta siapa yang datang pertama tadi? Mono. Oh, Lesa. Itu Selin. Itu Eja nggak masuk Lesa. pertama. Siapa? Seri? Oh ya, Seri. Oh, berarti Seri datang pertama. Ya, berarti Seri. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan diri masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Seri untuk Seri. Ya, kegiatan kita sudah kita awali dengan berdoa. Kemudian hari ini supaya kalian bersemangat untuk menambah semangat nasionalisme kalian, kita hari ini memulainya dengan bernyanyi. Kira-kira lagu apa yang ingin kita nyanyikan? Halo-halo Bandung. Halo Bandung, ya halo Bandung. Nah sekarang berdiri semua. Kita menyanyi halo Bandung. Siapa yang ingin memimpin teman-teman untuk bernyanyi? Ya, angkat tangan, siapa? Saya Pak. Mas Seri, ayo kasih Seri. Seri lagi, tadi doa Seri juga. Nah, yang ini memimpin lagu Seri juga. Ya, Sir. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung, Keras. kota Nang kenangan sudah mereka tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, meribu rebut kembali. ya, cukup semangat saya. Ini saya, belum saya. Semangat. Ini teman-temannya cukup semangat. Teman-teman cukup semangat. Teman-teman, semangat. 1, 2, 3, belum. 1, 1, 2, 2, 3. salah. Gini, semangat, gitu. Lah, ulangi Sir. Tepuk semangat. Nah, untuk Sir. Semangat semuanya. Semangat. Ya, sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai keanekaragaman budaya bangsa kita. Nah, di sini kalian nanti akan belajar tentang perbedaan yang ada di dalam keanekaragaman budaya bangsa kita. Jadi keanekaragaman atau perbedaan ini
bukan menjadi pemecah bangsa kita, bukan, tapi dijadikan pemersatu bangsa kita. Jadi walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, seperti halnya semboyan bangsa Indonesia yang ada di kaki burung Garuda Pancasila. Apa? Ada yang tahu nggak? Bhinneka? Ya kan? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya, tahu nggak artinya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Ya, berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Tepuk tangan buat Kaupan dan jadi hari ini kita akan mempelajari tentang keanekaragaman tadilah. Kemudian sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin menunjukkan gambar. Nanti Bapak tampilkan di sini gambar kartun. Kalian lihat, kalian amati. Nanti ada pertanyaan dari Bapak. Paham? Paham. Ini gambarnya. Nah, kelihatan? Belum? Kelihatan? Kira-kira yang kalian lihat itu, yang kalian amati itu gambar apa? Rumah. Coba dulu, Nesa. Rumah Bali ada Bali. Rumah dan Bali. Apa? Itu orang menari di luar rumah. Orang menari di luar rumah. Eja? Orang menari di tempat adat. Padahal Orang menari di luar pagar. orang menari di luar pagar. Ada tahu? Sampai nih Gali. Fitri? Apa Fit? Belum tahu. Orang menari di rumah ada. Orang menari di rumah adat. Nah, ada? Iya kan? Orang menari pakai baju adat. Orang menari pakai baju adat. Seli? Orang menari? Orang menari menggunakan baju adat. Nah, jadi semua jawaban itu benar. Semua jawaban itu benar. Ini adalah gambar orang menari menggunakan baju adat di luar rumah, di luar pagar. Jadi ada yang menganggap ini rumah, ada yang menganggap ini pagar. Jadi semuanya benar. Tapi Bapak luruskan, ini adalah gambar orang menari menggunakan baju adat Bali di depan rumah adat Bali. Di depan rumah adat Bali. Nah, apakah gambar ini merupakan keanekaragaman yang ada di bangsa kita? Ya. Nah, gambar ini mewakili keanekaragaman dari bangsa kita. Kenapa? Karena di sini adalah gambar orang memakai baju adat salah satu provinsi yang ada di negara kita, yaitu provinsi Bali. Ini baju adatnya, ini rumah adatnya, ini adalah kesenian utama, kesenian daerahnya, yaitu tari Bali. Nah, menurut kalian, Bapak ingin bertanya lagi satu. Menurut kalian, apa arti dari keragaman? Ya, apa? Perbedaan. Menurut Aupa, ada lagi lah yang lain. Menurut Aupa, arti dari keragaman itu adalah perbedaan. Ada lagi lah yang lain. Artinya sama. Artinya adalah perbedaan. Jadi keberagaman yang ada di bangsa Indonesia ini merupakan perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan menjadikan itu perpecahan, bukan menjadikan salah satu unsur untuk kita berpecah belah. Tapi perbedaan itu merupakan salah satu unsur yang membuat kita bersatu. Dengan adanya perbedaan itu, maka kita harus bersatu. Jadi dengan adanya perbedaan itu, dengan adanya keanekaragaman itu akan menambah kekayaan dari bangsa kita. Masakannya berbeda, rumah adatnya berbeda, pakaiannya berbeda, budayanya berbeda, keseniannya berbeda. Jadi menjadikan itu semua menjadi satu kesatuan yang kaya. Paham nggak? Paham sampai sini? Ya. Itu tadi merupakan salah satu keanekaragaman yang ada di bangsa kita. Kemudian
belajar tentang keanekaragaman tadi, tapi hari ini Bapak ingin melakukan pengelompokan pada kalian. Kita belajar menggunakan sistem kelompok. Nah, Bapak ingin mengelompokkan kalian nanti menjadi satu kelompok, menjadi 3 kelompok. Kelompoknya nanti Bapak pilih berdasarkan angka. Nanti Bapak suruh kalian menghitung angka 1 sampai angka 4. Kemudian kalau sudah sampai angka 4 nanti berulang lagi dari angka 1 sampai angka 4 lagi sampai murid yang terakhir. Nah, jadi siapa yang mendapatkan angka yang sama menjadi satu kelompok. Nah, mulai dari Riki. Itu Riki 1. Dari ini. 1, 2, 3, 4. 1. 2, 3, 4. Sambil diingat angka berapa tadi lah? Ulang. Sambil diingat angka berapa tadi? Oke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Sudah ada mendapatkan angka masing-masing. Berarti sudah bisa kita mengelompokkannya lah. Yang dapat angka 1 apa tangan? Yang dapat angka 1 apa tangan? Yang dapat angka 2 apa tangan? Yang dapat angka 3 apa tangan? Yang dapat angka 4 apa tangan? Ya, berarti 1 ada 4 orang. Iyalah, 1 ada 4 orang. 2 ada 3 orang. Sekarang berkelompok. Mana angka yang pertama tadi ke sini? Angka 1 ke sini. Angka 2 ke depan sini. Yang angka 2 ke depan sini dulu. Ayo kasih. Oh, di sini. Angka 3 ke sini. Yang angka 2 ke sini, yang angka 1 ke sana, yang angka 2 ke sini, angka 3 ke sini. Woi, Lesa nomor berapa? 2. Sini. Astaga. Fitri berapa? Hah? Nah, angka 4 sana. Angka 4 sana. Bawa kursinya, bawa. Bawa kursi, bawa.
sana. Sana. Ya, duduk. Sudah di kelompoknya masing-masing? Ya. Sudah di kelompoknya masing-masing? Ya. Ya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, sudah di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak ingin menayangkan video. Bapak ingin menayangkan video nanti. Tapi sebelum itu Bapak ingin membagikan ke LKPD bagi kalian. Nah, ini LKPD-nya Bapak bagikan dulu lah. LKPD-nya adalah lembar kerja peserta didik atau lembar kerja tugas kalian. Nah, nanti apa tugasnya di situ dilihat. Nah, masing-masing mendapatkan satu kelompok mendapatkan satu LKPD. Ini LKPD yang pertama. Nah, ini ada teks bacaan di sini, kalian baca, kalian diskusikan. Pak, kalian baca, kalian diskusikan. Nah, kalian baca, kalian diskusikan. Nah, sekarang semuanya sambil kalian baca, sambil kalian diskusikan itu yang Bapak lagi itu. Nah, Bapak ingin kalian menyaksikan, melihat video di depan berulang. Ingat, perhatikan, lihat, cermati. Jangan sambil bermain. Lihat, cermati. Nanti tujuannya dengan melihat video ini nanti kalian akan paham tentang apa itu perbedaan, apa yang ada di dalam perbedaan, apa yang ada di dalam keberagaman. Lihatlah. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnis, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, barang adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamil. Rumah adatnya adalah Krong Badi. Pakaian adat
Ulay Bala. Tarian adatnya antara lain tari saman dan tari saudari. Alat musik tradisional adalah serunai kali. Senjata tradisional adalah rentong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah bundok kandua. Tarian adatnya antara lain tari piring dan tari payung. Alat musik tradisional adalah salua. Senjata tradisional adalah kerambi. DKI Jakarta. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, Tarian adat antara lain tari Japong dan tari topeng. Alat musik tradisional tehian dan tansidor. Senjata tradisional adalah golok. Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat, rumah kesepuhan. Pakaian adat, kebaya. Tarian adat antara lain tari Jaipong dan tari Merak. Alat musik tradisional adalah angklung. Senjata tradisional kujang. Perhatikan semua. Sambil Jawa Tengah. Suku yang mendiami daerah Jawa Tengah antara lain suku Jawa, suku Sami, suku Kangen, dan suku Karimun. Rumah adat adalah rumah jublu. Pakaian adat jawi jangkut dan kebaya. Tarian adat adalah tari serimpi dan tari gambiong. Alat musik gamelan dan senjata tradisional adalah keris. sambil diperhatikan. Jawa Timur, suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Rumah adatnya adalah rumah jublu suku Borso. Pakaian adat pesaan. Nah ini dia ada rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik dan senjata. Dan tari jalanan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Alat musik gamelan. Ini yang ditampilkan di sini ada 5. Sebenarnya kalau perbedaan Senjata banyak tradisional lagi. lurik. Pernah melihat celurit, Pak? Nah, bentuknya bulat sama. Kalimantan Barat. Bentuknya kayak apa? Suku yang mendiami daerah Kalimantan Barat antara lain suku Dayak Ngaju, suku Kayau, Nah ini suku Kalimantan Skandula, Barat.
Pontianak. Rumah adat adalah rumah panjang. Pakaian adat Kalimantan ada berapa? dan ini Itu Kalimantan ada berapa provinsi? tari adat, tari moral 3. atau tari mana. Ada berapa? Alat musik adalah tumbang, Ada berapa? 5. Nah, senjata yang 4 tradisional dulu, yang 4 Mandar, sebutkan. Kalimantan Barat, Barat, Selatan, Selatan, Tengah, Tengah, Utara. Utara. Yang ada 5 sebutkan. Bali. Satunya Suku apa? asli dari Bali. Nah, dari Kalimantan Suku sudah Bali. 4. Tengah, Rumah adat Barat, Japura Candi Bentar. Tengah, Barat, Timur, Selatan, Utara. Jujur, ada deh. Ada 5. Woi, Tarian ada adat 5. Apa antara tadi? tari pendek Barat, Tengah, dan Timur, tari medok. Selatan, Utara. Alat musik tradisional adalah gamelan Bali dan senjata tradisional adalah keris. Nah, ini Bali. Cuma ada Gapura, ada Payas Abu. Sulawesi Selatan. Sulawesi Suku Selatan. yang mendiami daerah Sulawesi Selatan antara lain suku Makassar, Suku Makassar, suku Bugis, Bugis, suku Toraja, Toraja, dan suku Mandar. dan Mandar. Rumah adat Tongkonan. Pakaian adat baju Jadi dalam bulu. keanekaragaman atau dalam perbedaan itu ada perbedaan suku, Pakarena. rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata. Masih ada lagi Senjata tradisional kuliner atau makanannya juga berbeda. Bahasa daerahnya juga berbeda. Bahasa daerah Nusa Kalimantan Tenggara Tengah Timur. dengan bahasa daerah Suku yang Kalimantan mendiami Selatan juga. daerah Nusa Tenggara Timur antara lain suku Rote, suku Flores, suku Sunda, dan suku Belu. Rumah adat Musalaki. Pakaian adat Rote. Tarian adat, tari perang, dan tari jarak lamai. Alat musik Papando. Senjata tradisional Sundu dan Kabiala. Maluku. Suku yang mendiami daerah Maluku antara lain suku Bulu, suku Kei, suku Banda, suku Seram, dan suku Ambon. Rumah adat Batu Ledo. Pakaian adat Batu Cele. Tarian adat tari Cakadele dan tari Lenso. Alat musik Napiri. Senjata tradisional Parang Sawalaku. Papua. Beberapa suku yang mendiami Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Biak. Rumah adat adalah Honai. Pakaian adat rok lumbai dan kupeda. Tarian adat tari musyok dan tari selamat datang. Alat musik pipa. Senjata tradisional buku dan pelajari keragaman budaya Indonesia. Dan yang paling penting, menambah kecintaan antara budaya Indonesia. Selamat belajar.
sudah menonton video tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia tadi melahirkan perbedaan apa saja? Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Setelah kalian melihat video tadi, keberagaman tadi melahirkan perbedaan apa saja? Yang pertama kan ada suku. Apalagi tadi? Tarian adat, rumah adat, baju adat, senjata, tarian, makanan khas. Ada nggak makanan tadi? Tidak ada di situ, tapi memang bahasa daerah juga tidak ada di situ, tapi memang bahasa daerah dan makanan khas setiap daerah itu berbeda-beda selain yang ada di video tadi. Nah sekarang setiap kelompok tadi sudah Bapak bagikan RKPD-nya, ya. Nah di situ sudah Bapak kasih satu teks, masing-masing kelompok sudah Bapak berikan satu teks yang berbeda. Di sini ada ini mengenai apa? Tarian. Kemudian di situ mengenai apa kelompok? Juga seni budaya. Di sini apa? Makanan khas. Yang di sana makanan khas juga. Jadi masing-masing sudah Bapak berikan teks. Dan di teks itu kalian lihat, kalian nomori. Paragraf 1 berarti nomornya 1 di pojoknya, di ujungnya. Coba kasih nomor. Di ujung sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kasih nomor di ujungnya. Jadi kalian tahu itu paragraf 1, paragraf 2, 3. Nih. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Ini 1, ini 2 aja. Lah, sudah? Sudah diberi nomor? Sudah diberi nomor? Nah, jadi masing-masing kalian sudah mendapatkan teks yang mana masing-masing itu merupakan paragraf. Sudah diberi nomor paragrafnya? Sudah dinamai paragrafnya? Itu namanya paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah sekarang kalian diskusikan setiap paragraf itu. Cari, temukan mana kalimat pokoknya, mana kalimat pendukungnya. Lah, mana kalimat pokok, mana kalimat pendukung. Temukan, cari, paham? Bapak beri waktu 5 menit cukup lah. Ya, Bapak beri waktu 10 menit. Tidak ada penawaran lagi. Bapak beri waktu 10 menit. Kalian temukan kalimat pendukungnya dan kalimat pokoknya. Jangan ribut, diskusi di dalam kelompok. Paragraf 1. Paragraf 1, ini paragraf 1, kalimat utamanya ini. Kalimat utamanya ini. Nah, yang mana paragraf 2? Lah, apa? Ya. Ya, dibagi. Ingat, setiap orang di dalam kelompok bekerja. Misalnya paragraf 1 ini selesai, paragraf 2 pidana, paragraf 3 lagi. Bang, Bapak beri waktu 10 menit sudah berjalan waktunya. Ayo.
sekalian, mengenai paragraf tadi disimpan dulu. Nanti Bapak beri kesempatan untuk presentasi dibuka. Jadi perwakilan kelompoknya nanti maju membacakan hasil presentasinya lah. Membacakan hasil presentasinya. Ya, nantilah. Nanti. Nah, sekarang kita lanjut lagi belajar dah. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan semua. Yang itu sudah disimpan dulu hasil diskusinya itu, nanti dilanjut lagi dan dipresentasikan ke depan. Nanti ada waktunya presentasi. Nah, sekarang Bapak ingin menunjukkan kepada kalian salah satu benda. Nah, apa ini? Benda. Angklung. Kelompok berapa nih? Kelompok 4, kelompok 3. Apa ini? Apa ini? Ah. Ayo, apa ini? Duduk. Mencari itu kan usah berdiri-diri, duduk dah. Kecapi. Dari kelompok 2 ini namanya kecapi. Kelompok 1 apa ini? Kecapi 2. Ya, kelompok 1 namanya kecapi. Kelompok 3. Kelompok 4. Apa ini namanya? Kecapi. 2 kelompok sudah menyebutkan ini namanya kecapi ini. Belum? Yang itu belum? Ya sudah. Kita ambil jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ini adalah kecapi. Kata mereka ini kecapi. Perhatikan ke depan. Ini adalah gamelan. Ini adalah alat gamelan. Ini namanya gamelan. Ini adalah alat musik tradisional Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, terdapat gamelan. Biasanya dipakai pada saat pementasan wayang. Jadi dipakai pada saat pementasan wayang. Nah, tahulah, percayalah, alat ini bisa mengeluarkan bunyi. Percayalah. Bagaimana cara kita mengeluarkan bunyi? Diketik, dicatok, dipukul, dipetik, ya, dipukul, dicatok, dipukul. Nah, jadi alat ini, dengarkan. Alat ini mengeluarkan bunyi dengan cara dipukul. Nah, ini setiap besi platnya ini mengeluarkan bunyi yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian memukulnya dengan irama, dengan nada yang pas, dia akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Tapi kalau kalian memukulnya sembarang, dia juga akan mengeluarkan suara, tapi suara yang tidak enak didengar. Jadi, pahamlah tentang bunyi. Apa bunyi? Bunyi itu apa? Suatu benda yang mengeluarkan suara. Suatu benda yang mengeluarkan suara. Nah, Pak, ada lagi lah. Bunyi itu apa? Suatu benda yang mengeluarkan suara. Jawaban kelompok 3. Kelompok 1, kelompok
kelompok 3 tadi mengatakan bunyi adalah suatu benda yang mengeluarkan suara. Kelompok 1? Hah? Ya, getaran yang mengeluarkan suara. Oke. Bunyi. Kelompok 2 dengan kelompok 4. Ayo, belum ada suaranya. Kelompok 1 sudah ada suaranya. Kelompok 3 sudah ada suaranya. Kelompok 4 dan kelompok 2 belum. Jadi ada jawaban tadi, bunyi adalah suatu benda yang mengeluarkan suara. Kelompok 1 mengatakan getaran yang mengeluarkan suara. Gelombang yang mengeluarkan bunyi. Nah, akhirnya kelompok 2 menjawab gelombang yang mengeluarkan bunyi. Nah, oke, kita ambil jawabannya. Kelompok 3, kelompok 4 panas. Belum menjawab. Kelompok 4 apa? Hah? Tampakan yang mengeluarkan. Jadi jawaban dari kelompok berapa tadi? Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah. Jawabannya macam-macam, bervariasi. Ada yang getaran mengeluarkan bunyi, yang sini apa? Gelombang yang mengeluarkan bunyi, tampakan yang mengeluarkan bunyi, nah benda yang mengeluarkan bunyi. Nah, jadi itu bunyi menurut versi kalian. Nah, Bapak luruskan, bunyi itu adalah sesuatu yang keluar dari benda yang bergetar. Sesuatu yang keluar dari benda yang bergetar. Pokoknya setiap benda yang mengeluarkan getaran pasti dia mengeluarkan bunyi. Kayak Bapak ini, Bapak berbicara ini mengeluarkan bunyi. Berarti ada yang bergetar. Apa yang bergetar? Pita suara di dalam tenggorokan. Pita suara yang di dalam tenggorokan itu bergetar. Pada saat kalian memainkan musik, mainkan gitar misalnya, gitar itu mengeluarkan bunyinya dengan cara dipetik. Nah, ini tadi gambaran dari kelompok 1 yang bilang ini dipetik. Bagaimana cara memetiknya? Ginilah. Nah, ini tadi dipukul lah. Misalnya kalau kalian main gitar tadi dengan cara dipetik, kenapa dia bisa berbunyi? Dia mengeluarkan suara. Suaranya keluar dari mana? Dari getaran senar yang dipetik tadi. Nah, jadi bunyi itu adalah suatu hal yang keluar dari getaran. Nah, jadi sesuatu yang bergetar, semua benda yang bergetar mengeluarkan bunyi. Paham? Paham? Ya, kalau sudah, Bapak ingin kalian mengambil suatu benda di dalam kelas ini, ambil apa saja, pokoknya apa saja. Satu kelompok, satu orang yang mengambil. Jadi ada 4 orang. Ambil satu benda yang mengeluarkan bunyi. Kelompok
Duduk. Berarti terbukti benda ini bisa menghasilkan bunyi dengan cara itu. Itu kelompok 1 membawa pianika. Itu menghasilkan bunyi dengan cara apa? Ditiup dan dipencet. Ditiup di sini, dipencet di sini, di sini. Danang, alat apa nang? Pilok. Mengeluarkan bunyi dengan cara digoncang, digoncang dan dipencet, keluar cairannya. Nah, ada bunyinya. Kemudian kelompok 4, kelompok 3, bunyinya caranya diapakan? Dipukul. Nah, sama. Kelompok 3 dengan kelompok 2 sama. Alat musiknya bendanya mengeluarkan bunyi dengan cara dipukul. Paham? Paham? Berarti ada beberapa macam cara untuk mengeluarkan bunyi. Ada yang dipukul, dikopi, digesek. Nah, kalau digesek alat musik apa? Digesek. Digesek keluar bunyi. Ayo, alat musik apa yang biasanya ditaruh di bahu kemudian digesek? Apa? Piano. Kelompok berapa? Kelompok 1 biola. Kalau piano yang ditaruh di bahunya copot. Piano sama. Kelompok 2 tadi ada yang bilangnya piano. Nah, sekarang setelah ini kalian kerjakan LKPD 2. Tadi LKPD 1 sudah lo. Nah, sekarang LKPD 2 itu kalian kerjakan. Nah, ini Bapak bagikan. Tiga ya? Sudah, kelompok 1 sudah dapat LKPD-nya. Ini ditulis nama bendanya ini benda apa? Jangan memikir yang gampangnya. Sudah? Sudah? Ya, dah. Sudah? Kelompok 1 sudah? 2 sudah? 3? 4? Waduh, 4 pelan-pelan orang harus. Ya udah. Sudah semua? Sudah. Nah, jadi di LKPD 2 kalian mengidentifikasi cara bunyi itu dikeluarkan, bendanya apa, caranya apa. Sudah? Nah, sekarang sesuai
sesuai dengan yang tadi, sesuai dengan yang pertama tadi, kalian akan mempresentasikan, mempersembahkan hasil diskusi kalian dari LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, sekarang kelompok 1 maju perwakilannya, kelompok 2, 3, dan 4 memperhatikan, mendengarkan jujur-jujuran. Yuk, kelompok 1 siapa maju? Siapa pemimpinnya? Siapa? Maju. Maju. Mana tulisannya? Udah, maju. Perhatikan, ini hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok yang lain perhatikan, jangan main-main ya. Ya, bacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama itu mengenai kalimat utama dan kalimat pendukung tadi lah. Yang di LKPD 1, kalimat utamanya apa, kalimat pendukungnya apa. Ini di paragraf berapa? Ayo, bacakan. Nyari. Keladi biasanya hidup di alam liar serta terbelah. Itu kalimat utama paragraf 1. Ya. Keladi harus sudah dimasak terlebih dahulu supaya terasa dalam kembali dimasak sempurna. Ya, kalimat pendukungnya. Hampir semua jenis makanan didapatkan olah menjadi Pagi. Diam. Perhatikan ini. bagi masyarakat setempat. Banyak itu merupakan Panganan. yang amat lezat. Ya, LKPD 2 di mana? Sini ya, sini. Mana sini? Nah, ini yang kedua. Nama benda. Piano ditiup dan Dibaca nama benda piano. Nama benda cara masuk bunyi ditiup dan dipencet. Nama benda 1. Piano. Cara menghasilkan bunyi ditiup dan dipencet. Ya. 2. Gamelan dipukul. 3. Gendang dipukul. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berikutnya, kelompok 2. Ayo. Ya, siapa? Perwakilan siapa? Ya, Adil. Maju. Bacakan. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah tarian. Mengayau atau Mengayau. mengayau memiliki arti memotong Kepala. musuh. Ya, kalimat pendukungnya. Kelompok yang lain di mana? Iban. Sebagai bentuk keberanian, kejantanan kejantanan. dan kekuasaan untuk melindungi suku tersebut dari ancaman Musuh. Nah, ya, paragraf kedua. Paragraf kedua ini, paragraf kedua. Nih, paragraf kedua kalimat utamanya. Nih, Kalian ingin menampilkan unsur dalam bela diri seni perang dan juga seni teatrikal. mana Ya, ini tarian ini adalah tarian perang yang menggunakan menggunakan manjau sebagai senjata dan juga upaya persiapan membunuh serta memburu. Ya, sekarang
LKPD 2. Dengarkan deh. Nama benda gamelan, cara menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Nama benda gitar, cara menghasilkan bunyi dengan cara diketik. Nama benda salubang, cara menghasilkan dengan cara ditiup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4, untuk. Ya, kelompok 4 maju. Bacakan hasil diskusi LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1. Batasan pertama paragraf 1. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya adalah suku Dayak. Batasan pendukung paragraf 1. Salah satu yang unik untuk dibahas mengenai Kalimantan Tengah adalah kebudayaan tradisionalnya. Batasan utama paragraf 2. Tarian Balean Dadas merupakan tarian yang dilakukan untuk meminta kesembuhan pada rayuan antara langit atau Tuhan. Gagasan pendukung paragraf 2. Umumnya tarian ini mengikut sertakan untuk perempuan atau dikenal Balean Dadas. Atau dikenal dengan sebutan Balean Dadas. Ya, LKPD 2. 1. Pilok dengan cara digoyangkan. 2. Gitar dengan cara dipetik. 3. Gendang dengan cara dipukul. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sekarang setelah kalian mempresentasikan itu, Bapak akan membagikan soal evaluasi bagi kalian. Nah, ini soal evaluasinya. Berhubung nanti kemungkinan, nah, ini soal evaluasinya satu-satu lah. Nah, gap. Soal evaluasi ini bentuknya tidak kelompok lagi, tapi individu. Jadi satu orang satu dapat. Nah, ini. Perhatikan semua depan. Soal evaluasi ini, berhubung waktu kita ini tidak cukup, mau habis sudah. Soal evaluasi ini nanti kalian kerjakan di rumah, kerjakan di rumah, menurut pemahaman yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Paham? Ya, simpan saja, kerjakan di rumah. Belum, simpan ya. Depan, dalam tas. Sudah? Simpan dalam tas. Belum kan kali masih duduk situ ya. Duduk. Kita untuk pembelajaran kita hari ini. Duduk. Sudah. Ya, duduk. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin merefleksikan apa yang sudah kita dapat hari ini. Ada yang bisa untuk merefleksikannya? Ada yang bisa? Ya, Indana. Silakan berdiri. Di situ ya. Buka dulu maskernya, jangan nyari. Karena menyenangkan kami bisa mempelajari cara menemukan kalimat utama dan kalimat pendukung. Juga kami bisa menemukan sifat-sifat bunyi dan ketertarikannya dengan pendengaran. Ya, itu adalah apa yang kita dapat hari ini lah. Nah, sekarang
menyimpulkan semua apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ya, Bapak, silakan Bapak. Mas pertama itu kita terletak jawab paragraf di buku paragraf dari buku. Ya, Disebutkan yang buku paragraf di buku paragraf. ya, Juga di awal dan akhir paragraf atau disebut kalimat paragraf campuran. iya. Tepuk tangan untuk Aufa dan Indana. Nah, sekarang yang evaluasi tadi kalian kerjakan di rumah. Ya. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, pembelajaran pertama tadi kita buka dalam berdoa. Penutup ini kita tutup juga dengan berdoa. Nah, sekarang yang memimpin doa adalah orang yang datang kedua. Siapa yang datang kedua? Eja, ayo maju aja. Ayo. Ya, sudah saya. Ya, tutup pembelajaran hari ini. Teman-teman, marilah kita berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yuk. Pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa. Ya, berdoa dimulai. Ya, dulu. Ya, terima kasih untuk Eja. Tepuk tangan kasih Eja. Jadi karena pembelajaran tadi sudah ditutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Eja, jadi pembelajaran hari ini kita tutup. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.